Hah? Bikin skrip public speaking bisa pakai AI? Bisa kok, kita coba pakai ChatGPT ya. Wah, bisa loh guys. Gimana caranya? Sini aku share ya. Hai semua, selamat datang di Alia Pravita Communication Channel. Sebentar lagi sudah mau tahun baru nih. Kayaknya kalau tahun baru itu bagusnya nambah skill yang baru. Jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh ikutan kelas untuk lebih mendalami AI atau untuk lebih mengenal AI. Jadi AI ini sebenarnya bisa untuk apa aja sih? Nah, ternyata AI itu bisa dipakai untuk apapun asal kita tahu caranya. Lalu aku berpikir bagaimana kalau misalnya kita mengcombine AI ini untuk bisa mensupport pekerjaan kita di komunikasi atau public speaking. Ternyata bisa loh guys. Tapi ada satu pertanyaan nih, kalau semuanya dikerjakan sama AI, terus nanti kita jadi nggak kreatif dong. Sini aku kasih tau caranya gimana kita bisa manfaatin AI supaya bisa mensupport pekerjaan kita untuk mempermudah pekerjaan kita ya, bukan untuk menggantikan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama AI. Jadi, AI atau Artificial Intelligence itu apa sih? Nah, menurut pembelajaran kemarin yang aku dapatkan dari Coach Sultan Aulia, jadi AI itu adalah bentuk teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan fungsi kognitif pada manusia, seperti memahami bahasa lisan, membuat keputusan, dan juga mengubah antar bahasa yang berbeda. Itu definisi secara umum. Nah, tools atau engine machine yang biasanya kita pakai saat ini, AI yang biasa umum banget, yang udah tren banget, yaitu namanya ChatGPT. ChatGPT alias Chat Generative Pre-training Transformer. Jadi ChatGPT ini sebenarnya adalah tools AI yang bentuk kerjanya itu seperti percakapan. Untuk saat ini ChatGPT itu ada dua versi ya, versi 3.5 sama versi 4. Kalau bedanya apa? Bedanya kalau versi 3.5 itu adalah versi gratisan, sementara versi 4 itu adalah versi yang berbayar. Tinggal pilih nih kamu mau pakai yang mana. Kalau ChatGPT versi berbayar, yaitu versi 4, biasanya sebulan itu sekitar 120 ribuan. Tools ini bisa dipakai di HP, juga bisa dipakai di PC ya. Jadi kenapa sih si ChatGPT ini tuh populer banget? Jadi ternyata tools AI satu ini, yaitu ChatGPT, itu tuh bisa disuruh untuk membuat konten caption, bisa untuk menggeneratif gambar, bahkan bisa untuk coding, bahkan untuk karya tulis pun bisa. ChatGPT juga menjawabnya sangat cepat banget responnya. Dan ini tuh seperti asisten atau teman brainstorming, jadi sangat mudah banget dipakainya. Kalau misalnya ChatGPT ini dipakai untuk public speaking, bisa nggak sih? Jawabannya bisa. Untuk mensupport materi public speaking itu bisa banget. Seperti apa? Ini caranya. Yang pertama, ChatGPT bisa kita pakai untuk brainstorming ide public speaking atau materi presentasi. Misal nih, kita bingung atau kita mager untuk membuat materi konsep presentasi nih. Terus kita minta bantuan dari ChatGPT ini. Kita minta ChatGPT untuk memberikan materinya secara mentah atau membreakdown kira-kira hal-hal apa aja sih yang bisa dibahas dalam presentasi. Caranya cukup untuk memberikan perintah yang tepat. Nah, perintah yang tepat ini juga memang harus dipelajari, istilahnya prompt engineering. Jadi kita harus memberikan format perintah yang tepat supaya hasil jawabannya juga tepat. Kali ini aku mau kasih contoh, aku memberikan perintah dengan format one shot. Oke, caranya kamu masuk ke browser kamu ya, terserah browsernya apa aja boleh, tapi kalau di sini aku pakai Microsoft Edge ya. Di browser ini silahkan kamu search yang namanya ChatGPT. Di situ nanti akan kelihatan gitu kan, chatgpt.openai. Nah, kalau yang ini aku pakai adalah versi yang gratis. Kalau mau versi yang berbayar ini GPT-4 ya. Kalau misalnya sudah kebuka, tampilannya seperti ini yang hitam putih seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita mau buat nih, temanya nih, apa nih? Kita pakai formatnya, kita tulis perintahnya seperti ini. Buatkan konsep poin-poin presentasi tentang topiknya komunikasi efektif. Yuk kita coba. Tuh lihat, jadi secara tidak langsung ini ChatGPT langsung mengenerate gitu ya. Yang keluar tuh banyak banget tuh, udah ada pendahuluan, tekniknya, jadi memang dia tuh bener-bener bisa membreakdown materi-materi apa saja sih yang bisa kita masukin dalam komunikasi efektif, banyak banget kan, dan responnya itu cepat banget. Nah tuh lihat, dari satu pertanyaan ini ya, konsep poin-poin presentasi tentang komunikasi efektif, akhirnya nih jawabannya ada mulai dari pendahuluan, elemennya apa aja, penggunaan bahasa yang tepat, pengelolaan konflik, komunikasi tim, feedback, studi kasus dan contoh, even sampai kesimpulan dan juga tanya jawab. Bener-bener keren banget ya. Jadi bener-bener sangat mudah banget sih menggunakan ChatGPT ini.
karena kita bisa dibantu untuk membreakdown materi dengan sangat detail. Nah, misalnya nih, kita mau mengambil satu tema aja untuk kita jadikan materi presentasi, kita pengen lebih detail lagi. Misalnya komunikasi digital nih. Kita tulis aja lagi nih perintahnya. Coba jelaskan lebih lengkap tentang komunikasi digital. Karena kita mau pakai satu tema ini ya, kita minta dia untuk membreakdown. Kira-kira kalau mau ngebahas komunikasi digital itu, apa aja nih harus dibahas? Nah tuh lihat, responnya udah ada ya. Jadi kayak, kalau misalnya kita mau membahas komunikasi digital itu, dia langsung membahas banyak banget. Nah, lihat ini responnya udah ada, cepet banget. Jadi kalau misalnya kita mau bahas komunikasi digital, langsung di breakdown nih sama AI-nya, sama ChatGPT-nya. Jadi apa aja nih yang bisa kita tampilkan dalam materi presentasi komunikasi digital nih? Kalau di sini di breakdown-nya mulai dari media sosial, email, blog, vlogging, analis data, sampai keterampilan komunikasi digital. Gimana? Mudah banget kan? Setelah tadi aku coba untuk membuat konsep poin-poin presentasi tentang komunikasi efektif, ternyata hasilnya banyak banget ya yang di breakdown ya. Begitu pula kalau misalnya aku memilih salah satu poinnya tentang komunikasi digital, itu breakdownnya juga lebih lengkap lagi. Itu satu contoh aku memakai topik tentang komunikasi efektif dan komunikasi digital. Dan ternyata dari ChatGPT jawabannya sangat-sangat lengkap ya, ada banyak banget tuh materi yang bisa kita sampaikan. Nah kalau udah gini terus gimana? Apakah kalian mau ngambilnya mentah-mentah atau mau dibumbuin lagi? Kalau saran aku sih sebaiknya emang dibumbuin lagi gitu kan, atau kita olah lagi. Karena yang diberikan oleh ChatGPT ini tuh sebenarnya topik atau materinya itu masih mentah alias masih luas banget. Kita perlu mengolahnya karena memang harus menyesuaikan dengan segmen audiensnya juga. Kita mau ngomong sama siapa. Yang kedua adalah kita perlu menambahkan bumbu-bumbu lain seperti data, atau fakta, atau gambar lainnya juga yang melengkapi materi presentasi kita supaya lebih menarik. Selain itu, kalau misalnya kita ngambil mentah-mentah dari ChatGPT ini, itu artinya kita cuma bisa menghafal materi yang diberikan, kita bukan memahami materi. Sementara tugas kita kalau misalnya kita berbicara di depan umum, kita itu memberikan pemahaman kepada audiens kita. Jadinya kita benar-benar harus paham dong, gak cuma sekedar menghafal ya.